Halo anak-anak, ketemu lagi nih sama Pak Luki. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Amin. Nah, kalian walaupun di rumah harus tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap baca buku, tetap mengaji, tetap mencari informasi yang kalian dapatkan di mana saja. Oke? Karena literasi itu penting. Oke, kita mulai aja belajarnya ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Apa sih present continuous tense? Oke, Bapak kasih tahu ya. Present continuous tense adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan sebuah kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung saat ini juga, gitu. Keterangan waktunya adalah ada right now, ada at the moment, now, atau bisa juga tonight. Nah, itu beberapa contoh keterangan waktu dalam present continuous tense. Nah, setelah fungsi kemudian time signal, kita masuk ke dalam rumusnya atau form dalam penggunaan present continuous tense. Rumusnya kita bagi menjadi 3. Ada kalimat positif, interrogatif, dan negatif. Nah, yang pertama adalah rumus untuk kalimat yang positif. Kalimat positif itu rumusnya subject ditambah dengan to be lalu diikuti oleh verb ing. Sedangkan untuk yang negatif rumusnya adalah subject diikuti oleh to be, diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, yang terakhir untuk yang interrogatif to be ditambah subject kemudian ditambah oleh verb ing. Nah, supaya lebih mudah, nanti kita beri contoh ya, supaya kalian bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang kita bahas dulu sebelumnya tentang to be. To be adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan predikat. Jenis to be ada 3, ada am, is, atau are yang ketiga ya. Nah, untuk menggunakannya itu berhubungan dengan subjek yang akan kita gunakan di awal kalimat. Contohnya, jika kita menggunakan subjek I, maka to be-nya adalah am. Sedangkan jika kita menggunakan subjek they, we, atau you, maka to be-nya adalah are. Sedangkan jika kita menggunakan subjek she, he, atau it, maka to be-nya adalah is. Bagaimana dengan subjek tunggal? Contohnya ibuku, pamanku. Nah, itu maka bisa kita gunakan subjek tersebut bersama to be-nya adalah is. Sementara jika subjeknya lebih dari 1 atau jamak, maka kita bisa menggunakan to be-nya adalah are. Nah, itu sedikit tentang to be. Oke, untuk memudahkan, Bapak beri contoh ya. Contohnya adalah ibuku sedang menjemur pakaian. Nah, di sini kalimat present continuous tense sudah jelas ya, karena ibu sedang menjemur pakaian. Untuk itu, kita tentukan subjeknya adalah ibuku. Kemudian, ibuku bahasa Inggrisnya adalah my mother. My mother menggunakan to be apa? To be-nya adalah is. Kenapa? Karena ibuku hanya ada 1, gitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh kata kerja berbentuk verb ing. Di sini kata kerjanya adalah menjemur. Nah, berarti bahasa Inggrisnya drying. Maka kalimat lengkap atau kalimat positif dari present continuous tense ini adalah my mother is drying clothes. Kemudian, jika diubah dalam bentuk kalimat negatif, maka setelah to be kita ikuti oleh not. Jadi kalimatnya my mother is not drying clothes. Kemudian, jika kalimatnya kita ubah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya, maka to be-nya pindah ke depan. Jadi, is my mother drying clothes? Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang Bapak akan memberikan 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian rubah ke dalam bahasa Inggris menggunakan pola kalimat present continuous tense. Udah siap kan? Nah, yang pertama adalah saya sedang berjemur. Yang kedua, ibuku sedang menjemur pakaian. Yang ketiga, petani sedang menjemur padi. Yang keempat, petani garam sedang
memanen garam. Yang kelima, nelayan sedang menjemur ikan. Nah, gampang kan kalimatnya? Silahkan kalian rubah ke dalam bahasa Inggris menggunakan pola kalimat present continuous tense. Jangan lupa materi yang tadi diingat kembali, oke? Nah, cukup sekian dulu deh materi buat hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa dikerjakan di rumah. Tetap semangat. Dadah! Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na na na.